Dan sebesar di sini Vini saya akan menganalisis One Piece untuk chapter baru, yaitu di chapter 1050. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw. Dan seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Saya pastikan sebelum kalian komen, kalian tonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Nah, seperti biasa, kita akan breakdown lebih dalam apa-apa aja nih yang terjadi di chapter 1050 kemarin. Terutama tentang bagaimana sebuah arc yang sudah lama sekali berakhir di chapter dengan angka yang bagus juga, yaitu 1050. Lagi-lagi buat yang belum tahu alurnya seperti apa, kalian bisa langsung lihat video review terlebih dahulu dengan klik kartu di atas kanan ya. Oke, di sini akhirnya terkonfirmasi ya, orang yang membakar api dari buku Mondior di Whole Cake Island tempat Niji dan Yonji ditahan adalah kakak-kakak mereka, yaitu Ichiji dan Reiju. Aduh, teteh Reiju Chuan yang cantik banget. Nah, tapi dengan ini sejujurnya kita malah mendapatkan satu misteri yang lain. Siapakah orang yang datang ke kota coklat lalu? Ya emang kebiasaan Oda lah, dia suka bikin kita kepancing sama satu hal, padahal itu adalah hal yang sangat berbeda. Seperti ini contohnya, Ichiji dan Reiju datang ke Whole Cake Island, tapi yang diperlihatkan dua kaki penyusup itu adanya di kota coklat. Yang notabene sebenarnya jaraknya cukup jauh loh antara Whole Cake Island dan kota coklat tersebut. Dimana Oda pun akhirnya memainkan hal yang sama, mulai dari jumlahnya yang juga ada dua orang, yang bahkan setelannya pun terlihat cukup mirip, yaitu lumayan formula. Tapi rasanya cukup aneh kan kalau dua orang di kota coklat itu adalah Ichiji dan Reiju, yang akhirnya mereka tiba-tiba ada di Whole Cake Island dengan waktu yang sangat singkat sekali. Yang pasti ini adalah orang yang akan berbeda. Kira-kira kalau menurut kalian siapa nih kedua orang tersebut? Apakah anggota si Pino, Lucci dan kawan-kawan, atau bahkan itu Kurohige? Kita masuk ke chapter di mana di sini benar-benar terlihat Oda buat Kaido tenggelam ke inti bumi dengan sangat cepat sekali. Dan bagaimana Luffy menonjoknya di chapter lalu dengan tonjokan sebesar pulau, dan sekarang pun sama di sini terlihat Kaido benar-benar tenggelam langsung sampai ke dalam sekali. Dan jika kalian perhatikan dari gambaran geografi Wano, bagaimana Big Mom dan Kaido, mereka terjatuh benar-benar lebih dalam dari pelabuhan Mogura yang pernah diperlihatkan di geografi Wano Kuning sebelumnya. Ini yang berarti sangat dalam sekali apa yang mereka ini lakukan. Dan lagi-lagi kalian bisa perhatikan tanduk Kaido potong sebelah dari icon yang udah berikan di sini. Bener-bener dah duo kita ini ngerusak fisik orang secara permanen. Zoro dia motongin sayap dari King yang notabene ras Lunarian, yang lagi-lagi ras tersebut udah sangat langka. Dan sekarang Luffy juga motongin tanduk Kaido dari ras Oni yang juga ras yang langka juga. Aduh, bener-bener lah kedua orang ini. Yang dimana sisanya chapter ini hanyalah lebih terfokus untuk membahas kemenangan dari Luffy melawan Kaido saja. Sebuah pertarungan yang sudah diplotkan, direncanakan sejak lama sekali, atau jika saya bisa bilang secara pasti ini terjadi tepat atau eksakto 10 tahun yang lalu. Dan ketika saya berkata tepat, ini adalah sesuatu yang benar-benar tepat. Karena plot Luffy akan melawan Kaido ini dimulai pertama kali saat Torawa mengajak Luffy mengalahkan satu Yonkou, yaitu Kaido. Dan itu pun dengan cara beraliansi yang terjadinya ini di chapter 668. Ya benar, ini adalah sebuah chapter yang dirilis pada tanggal 28 Mei 2012. Ayo, udah pada ngikutin One Piece belum di tahun segitu? Kalau saya sih udah suka gabung forum-forum buat bacain teori nih, biar makin mantap. Nah, pas kali kan 10 tahun kemudian untuk yang legalnya 29 Mei 2022 kemarin, Kaido resmi kalah atas Luffy si topi jerami. Bagaimana narator pun mengumumkan kemenangan mereka yang, wah ini sih gila banget. Oda emang orang yang sangat-sangat detail sekali untuk hal yang sebenarnya ini sangatlah sepele. Dimana dari sorakan kemenangan ini kita melihat rival dari Luffy bersama orang nomor 2-nya, Kid dengan Killer dan Lau dengan Beppo. Tapi Luffy, ada Zoro. Waduh, ternyata Zoro masih ZKK. Bukan Zoro kill Kaido, tapi Zoro ketar-ketir.
Karena Frankie bilang tubuhnya semakin dingin dan tidak sadar. Apakah dia akan mati? Dimana untuk lebih sendiri kita melihat wajah senyumnya ini yang benar-benar bikin adem banget. Lihat senyum Luffy yang seperti itu. Yang di sini terlihat Luffy sudah diperban saja yang entahlah siapa yang merbanin Luffy ini. Yang dimana kemenangan Luffy dengan senyum ini sebenarnya sudah sering menjadi penghias harmoni tiap penutup dari arc dan kemenangan dari Luffy Senchou. Tentunya Luffy versus Doflamingo yang kita lihat, lalu juga Luffy versus Crocodile dimana dia tersenyum, yang ini sebenarnya luar biasa banget. Sebuah harmoni yang Oda bawa dari sebuah kemenangan. Lalu pasti yang menjadi pertanyaan kita semua adalah ini, apakah Big Mom dan Kaido mati? Oke, ini adalah hal yang sangat-sangat menarik sekali. Jika yang di sebelah ini Kaido dan sebelahnya ini Big Mom, maka selama ini Big Mom sudah tenggelam dalam magma setidaknya ya selama beberapa menit lah. Lalu bagaimana? Apakah tubuh mereka benar-benar kuat untuk menahan panas dari magma tersebut? Nah ini nih nyambung juga sama banyaknya pertanyaan ke saya terkait dia kan nggak sadar bang. Harusnya hakinya pasti nggak aktif dong, yang berarti Big Mom dan Kaido tamat ya, mereka pasti mati. Ya benar, haki mereka jelas tidak aktif karena mereka sedang dalam kondisi tidak sadar. Tapi tidak pasti juga haki ini sebenarnya dapat menahan panas magma secara terus-menerus. Tapi selain itu, kita pun tahu kan, tubuh Big Mom dan Kaido ini sudah sangat keras dan sangat kuat sekali. Bahkan tanpa haki sekalipun yang kita lihat dari mereka kecil juga. Dimana untuk Big Mom sejak kecil saja, dia sudah memiliki tubuh yang super kuat sekali. Bahkan pedang Elbaf raksasa hancur hanya dengan kepalan tangannya. Dimana di satu sisi Kaido sebagai ras Onin pun sama. Dia sudah memiliki tubuh yang sangat kuat sekali, ditambah jika fisik dari naganya plus sisik-sisik yang adanya itu sudah bersatu menjadi bagian dari tubuhnya. Wah, ini sih bakal super kuat lagi. Dimana untuk Kaido sendiri menurut saya ini adalah sesuatu yang sangat ironis. Dulu dia merebus Oden di dalam minyak panas, dimana bahkan ada yang berkata jika suhu awalnya itu adalah 600 derajat, yang kita asumsikan itu ambil dari Celsius aja ya. Dan dikatakan lagi setelah kayu bakar ditambah-tambah selama 1 jam tersebut, jelaslah panasnya akan meningkat. Lagi-lagi kita asumsikan panasnya meningkat ya sampai 700 sampai 1000 derajat Celciusan. Lalu sekarang kita lihat berapa sih panas atau temperatur dari magma ini. Ya, menurut sumber, magma memiliki suhu 700 sampai 1200 derajat Celcius yang notabene sangat mirip sekali dengan bagaimana dulu Kozuki Oden direbus dan dia pun mati di sana. Nah ini nih yang akan menjadi semacam challenge buat Kaido, tapi di sini dia sedang dalam keadaan tidak sadar, beda dengan Oden sebelumnya. Apakah di sini Kaido bisa menahan magma ini yang akan membuatnya atau dia pun akan ikut mati sama seperti rivalnya Oden dengan cara terebus oleh sesuatu yang panas? Ini nih yang akan menjadi sangat menarik menurut saya. Yang di lain sisi, permakmuan ini sudah berkali-kali Oda katakan ke kita bahwa itu adalah salah satu material terkuat di dalam sebuah penyerangan. Oda mengatakan itu dari Vivre Card milik Akainu atau Sakazuki. Yang kita lihat sendiri, Shirohige saja kehilangan sebelah mukanya karena magmanya. Lalu Kaido dan King pun mereka menggunakan serangan magma sebagai kemampuan akhirnya, dan sekarang mereka terbakar oleh magma. Bukankah itu lagi-lagi foreshadow yang baik untuk plot akhir yang Oda ciptakan? Atau jangan-jangan akhirnya Oda membuat plot lain di mana Big Mom dan Kaido akan selamat karena nanti letusan gunung yang ada di lautan itu akan memicu gunung lain untuk meletus yang ada di Wano Kuni. Yang tidak lain dan tidak bukan, itu adalah Gunung Fuji yang belum pernah terjamah dari awal arc Wano Kuni ini. Dimana mungkin nanti Big Mom dan Kaido terlempar dari situ dan terselamatkan dari tubuhnya yang harus terpendam oleh magma dalam waktu yang sangat lama. Dimana menurut saya letusan gunung ini pula akan menjadi titik balik bagi Wano Kuni untuk membuka batasannya tersebut. Ya, ketika gunung sudah meletus, maka itu sudah pertanda untuk menyiapkan sesuatu yang baru, yaitu untuk membuka kembali batasannya yang sudah ditutup selama ini. Dan jika kita ingat pelajaran SD dahulu, ketika hasil dari gunung berapi ini atau magmanya ini, dia akan buat tanah menjadi lebih subur lagi setelahnya.
Yang kita juga tahu kan bagaimana Wano Kuni ini sekarang akibat pabrik buatan Orochi dan Kaido. Wah, ini benar-benar sesuatu yang lagi-lagi saling harmoni. Dan apakah kalian sadar juga hebatnya Oda, dia siap membuka batasan Wano Kuni ini sama halnya dengan bagaimana negerinya sendiri alias Jepang yang notabene Wano Kuni akhirnya akan kembali membuka batasannya untuk pertama kalinya. Terutama bagi turis asing setelah 2 tahun lockdown akibat Koronskoi. Waduh banget nih, God Oda banget pokoknya. Nah, dengan Jepang dibuka ini, apakah ini saatnya kita OTW ke Jepang ya buat premiere Movie Red? Mantap banget. Nah, jadi itulah yang bisa saya bahas dari breakdown chapter 1050, di mana beberapa hal terkait Denjiro dan Momonosuke sudah dibahas di review kemarin yang mungkin kita akan mendapatkan satu pertanyaan besar lagi. Apakah Arc Wano lebih baik dari Marineford? Sejujurnya, jika flashback Kaido berhenti sampai kemarin di chapter 1049, wah ini sih saya akan cukup kecewa. Karena kita akhirnya jadi masih tersimpan misteri yang masih menggantung cukup lama dari Kaido. Tapi ya tunggu sajalah, Arc Wano ini kan belum benar-benar berakhir sampai Luffy dan kawan-kawan pergi meninggalkan negeri Wano. Yang sama lah seperti arc dari Marineford, di mana keepikannya mulai terasa saat akhirnya S yang diramalkan akan berhasil kabur, dia malah mati mengorbankan nyawanya untuk menolong kapten kita. Lalu juga tambahan dengan matinya Shirohige dan juga Kurohige yang mendapatkan kekuatan baru. Yang di akhir banget munculnya Yonko lain alias Shanks yang menghentikan perang di sana. Kira-kira kalau menurut kalian kayak gimana nih? Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue udah pamit, and I'll see you guys next time.